Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi bersama saya juga di channel YouTube Kolubridwood. Oke, jadi pada video kali ini itu saya akan membahas melanjutkan pembahasan yang video sebelumnya, itu yang tentang Oligodon octolienatus. Nah, jadi pembahasannya untuk kali ini itu saya akan lebih ke berbagi tips bagaimana caranya agar ular Oligodon octolienatus kalian waktu pemberian pakannya itu istilahnya nggak bau amis. Kan amis apa anyir. Jadi kalau telur, kalau misal dikasih pakan telur itu kan otomatis badan-badannya masuk semua itu kan ular ke biasanya kalau enggak ya biasanya setengah badan masuk ke kuning sama putih telurnya itu loh gitu. Jadi di sini saya akan ngasih tipsnya itu gimana sih biar nggak sampai kita nggak kerja dua kali, harus ngasih makan, harus apa istilahnya membersihkan. Apalagi untuk ular Oligodon kan mayoritas tetap pada masih takut gitu kan ya, karena ular kukri atau Oligodon itu resiko jika terkena gigitannya seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, itu kalian akan merasakan yang namanya sobekan pada bagian yang digigit. Itu akan mengakibatkan darah bercucuran teman-teman. Jadi kali ini pokoknya tips yang kali ini itu baru saja saya temukan, jadi saya ingin langsung share ke teman-teman semua agar kita semua kedepannya untuk perawatan dan pemeliharaan ular-ular lokal, khususnya ular-ular kolubrid itu bisa lebih lebih mantap gitu. Oke, jadi video ini saya buat itu video yang saya ngomong ini gitu ya, saya buat itu sesudah video yang saya buat untuk Oligodonnya. Daripada videonya nganggur, ya udahlah saya buat aja sekalian saya cerita-cerita sedikit tentang Oligodon octolienatus gitu ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama udah pasti untuk semalam udah tak ceritain apa belum ya, kalau misal untuk takarannya satu butir telur itu sendiri jatahnya untuk berapa ekor apa belum sih ya, saya agak lupa. Tapi yang jelas kalau untuk satu butir telur itu biasanya saya gunakan sekitar 5 ekor Oligodon, ya entah itu mau Oligodon octolienatus ataupun Oligodon yang lainnya gitu ya. Itu takarannya segitu, satu butir telur untuk 5 ekor Oligodon. Tapi untuk yang dewasa, kalau untuk yang baby biasanya ya bisa nyampe sekitar 10 atau 15 ekor baby untuk satu butir telur. Di video sebelumnya juga saya udah ceritakan yang seperti ini, cuma ini kan untuk versi yang Oligodon octolienatus gitu ya. Nah, seperti video sebelumnya juga saya ceritakannya itu lebih ke pemberian pakannya itu harus terpisah dari kandangnya teman-teman. Disediakan kalau saya sendiri ya pakai mangkok itu. Nah, putih dan kuning telurnya saya sendiri dicampurkan, diaduk gitu ya. Jangan sampai kuning sama putihnya terpisah. Maksudnya biasanya itu yang kebawa duluan itu yang putih. Jadi kalian aduk dulu itu kuning telur sama putih telurnya, nah ditaruh dikasih pakan. Nah, di tempat yang terpisah tersebut saya kasih air gitu teman-teman, kasih air ya sekitar berapa senti lah, inilah segituan. Jadi nanti kalau waktu Oligodonnya yang saya kan ngasih pakannya itu secara koloni ya, saya gabungin jadi satu, saya masukin Oligodonnya, yang mau makan, yang nggak mau makan ya udah sekalian berendam kayak gitu. Jadi waktu setelah dikasih pakan, kalau misal si Oligodonnya udah kenyang, dia itu akan langsung turun airnya dan langsung istilahnya gerak gitu. Jadi kan otomatis bersih gitu loh. Jadi ternyata kayak gitu bisa membuang sekaligus membersihkan bau-bau amis gitu ya dari telurnya itu di badan-badan Oligodon itu loh teman-teman. Jadi sangat istilahnya, ternyata sangat gampang banget daripada kalian harus kerja dua kali, habis dikasih pakan lalu dibersihkan gitu loh. Jadi kerjanya kita kerja cepet aja gitu ya teman-teman. Nah, selain itu kalau misal kalian yang takut sama Oligodon, sebenarnya sih
oligodon itu kan tergantung size-nya juga. Contohnya untuk oligodon purpurens, kalau misalnya yang size-nya gede itu ya jumbo, ataupun yang dewasa emang karakternya agak agresif, bukan agresif, aktif. Jadi kalau misalnya handlernya itu nggak pas, resikonya emang cukup lumayan menurut saya. Tapi kalau untuk yang ukuran jupe ataupun yang baby itu saya rasa masih aman teman-teman. Nah, selain oligodon purpurens itu, contoh untuk yang oligodon ocolenatus itu ternyata kalau yang saya pahami itu ternyata dari baby sampai dewasa ataupun jumbo, walaupun karakternya aktif, tapi dia itu nggak seagresif oligodon purpurens. Nah, untuk oligodon jenis lainnya kayak bitter quartus ataupun oligodon lain kayak apa lagi sih? Agak lupa. Oligodon purpurens, oligodon bitter quartus, oligodon ocolenatus, terus apa lagi? Saya agak lupa. Itulah pokoknya intinya untuk oligodon sendiri yang pasti entah itu makanan koop atau bukan, saya agak kurang ini ya, agak kurang paham. Yang jelas kalau misal hampir semua ular oligodon itu bisa dikasih pakan telur kocok dicampur putih dan kuningnya gitu. Nah, di sini saya akan kasih tahu juga kalau misal kalian kasih pakannya kadang kan ya ada yang malam, ada yang ngasih pakannya siang. Kalau setelah dikasih pakan, terus dia itu yang pakai tips saya itu ya di bawahnya dia bisa langsung membersihkan badannya sendiri, itu bisa kalian langsung ambil kalau siang ya. Kalau siang itu kalian bisa letakkan di sinar matahari jadi biar cepat kering gitu ya. Terus kalau misal kalian ngasih pakannya malam, kalian bisa pakai lampu UVB gitu ya, dikasih sekitar ini 1 jam boleh lah. Tapi ya jaraknya agak jauh, jangan terlalu dekat, nanti yang ada kering tuh oligodon kalian gitu. Terus apalagi ya tipsnya? Yang pasti untuk tips yang paling utama yang bisa saya sharing ke teman-teman itu yang tadi itu loh. Untuk oligodon biar nggak bau anjir, kalau misal dikasih pakan, jadi kerjanya nggak 2 kali, kalian itu tinggal kasih air di bawahnya itu di tempat yang berbeda, terus oligodonnya dimasukkan, terus mangkok yang dikasih telurnya udah dimasukkan, terus dikasih misal kayak kadang kan ada yang bingung, nah ini oligodonnya nggak mau makan, Mas Yoga, kalau misal diletakin doang. Nah, itu tinggal kalian ambil aja tuh oligodon, terus kepalanya agak dicelupin ke telurnya, dia itu biar agak lebih respon gitu lah teman-teman. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu kalau untuk kebiasaan yang saya apa ya, ya saya biasakan untuk kasih pakan, caranya seperti itu biar dia itu mau makan, maksudnya bukan dipaksa, yang dipaksa juga. Jadi sekedar diangkat dimasukin kepalanya sedikit ke tempat pakannya gitu lah. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk tips kali ini untuk dari saya untuk pemberian pakan biar kalian nggak kerja 2 kali membersihkan ular oligodon kalian yang bawaannya kalau habis dikasih pakan gitu. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan ular-ular lokal, atau mungkin buat teman-teman kalian yang baru mengenal ular-ular oligodon teman-teman. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.